kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bel rumah berbunyi. Tanpa basa-basi, Anet segera beranjak dari sofa, meletakkan sebuah buku yang sedang dibacanya. Tatapan wanita itu tampak seperti biasanya hingga pintu terbuka total. Semua ekspresi itu berubah menjadi terkejut. Begitu juga dengan Lucy yang sekilas seperti melihat dirinya sendiri. Siapa kau? Lucy yang kembali bertanya kepada Anet. Anet masih memasang muka terperangah. Kemudian wanita itu segera menggelengkan kepala, mengusir semua lamunannya, lalu segera menjawab pertanyaan Lucy. Aku Anet, dan kau? Lucy, kenapa kau ada di sini? Di mana Kevin? Kevin, suamiku itu sedang pergi keluar kota untuk mengurus pekerjaannya. Ada keperluan apa datang kemari? Bagaikan ditusuk jarum berkali-kali, Lucy tak percaya bahwa wanita yang mirip dengannya ini merupakan istri dari Kevin. Wanita itu terbelalak kaget, seolah kedua bola matanya itu akan keluar dari tempatnya. Apa-apaan kau? Kau bilang kau adalah istri Kevin. Bahkan Kevin tak pernah cerita padaku jika memiliki calon lain selain diriku sendiri. Kau jangan bercanda. Lucy mencengkram kerah baju Anet, namun dengan sigap Anet segera menenangkannya sebelum bertindak lebih jauh lagi. Tenanglah, mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi di sini. Kau tak akan bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalimat yang baru saja diucapkan oleh Anet membuat Lucy menjadi tenang. Mau bagaimanapun, apa yang dikatakan wanita itu benar, bahwa Lucy tak bisa menyelesaikan semua ini dengan kekerasan. Itu semua hanya akan membuat dirinya terjatuh ke dalam masalah lebih dalam lagi. Sadar bahwa cengkraman Lucy melenggang, membuat Anet menghembuskan nafas lega. Masuklah, kita akan bicarakan ini baik-baik. Aku yakin semua masalah ini pasti akan menemukan jalan keluarnya. Lucy mengangguk paham. Kemudian wanita itu melenggang masuk ke dalam rumah besar itu. Anet berjalan menuju ke dapur, hendak membuatkan jamuan kepada Lucy. Sementara tamunya itu duduk di sofa yang telah disediakan, memandangi setiap foto-foto di bingkai yang terpajang di sana. Ada banyak perubahan di sini, termasuk foto-foto tambahan, yakni momen di mana Kevin dengan wanita misterius yang mirip dengannya itu menikah. Semuanya diabadikan dan dipajang di ruang tamu dengan ukuran bingkai yang besar. Tak disangka hati Lucy seolah sesak mengetahui jika Kevin menikah dengan wanita lain dan bukan dengannya. Padahal tujuan wanita itu datang ke Indonesia adalah menerima lamaran Kevin yang sempat tertunda. Namun, apa yang wanita itu dapatkan tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ya, kau pasti berpikiran sama denganku. Lamunan Lucy membuatnya tak sadar jika Anet kini berada di sampingnya. Wanita itu menoleh ke arahnya dengan terkejut, mengernyitkan dahi. Wajah kita berdua hampir mirip jika kita sendiri yang melihatnya. Itu hanya akan terjadi sekilas saja, tapi tidak dengan orang lain. Apa maksudmu? Penasaran, Lucy menanyakan kalimat yang Anet lontarkan. Anet menghembuskan nafas kasar, bersiap untuk menjelaskan semuanya secara panjang lebar. Kevin, mungkin pria itu menikahi wanita yang salah. Kemiripan kita berdualah yang menjadikan masalah utamanya. Lucy mengatupkan mulut, paham dengan situasi yang terjadi sekarang. Kau berpikir jika Kevin mengira kau adalah aku? Setelah mendengarkan seluruh cerita Anet, Lucy menganga, sebuah hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Melihat Anet yang mengangguk mantap, membuat Lucy tak percaya dengan semua yang telah terjadi.
benar-benar sulit untuk dipercaya, gumam Lucy pada akhirnya. Annette mengangguk paham. Aku tahu semua ini akan sulit terjadi, tapi melihat kemiripan di paras kita berdua membuat semua itu mungkin terjadi. Jelas, Annette. Kau bilang Kevin pernah melamar kau, tetapi kau menolak dengan alasan kau ingin fokus mengurus karir di Paris. Bukan menolak, aku hanya meminta waktu sebentar kepada Kevin. 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar, Lucy. Annette menatap Lucy dengan sorot kesal. Jika aku ada di posisi Kevin, aku mungkin akan sangat terpuruk. Melamar seseorang bukanlah hal yang mudah, perlu mental dan tekad yang kuat untuk melakukan hal itu. Penolakan tentu saja sudah Kevin persiapkan, tapi penerimaan lamaran darimu lah yang lebih dominan pria itu harapkan, ungkap Annette. Lucy termangu merenungkan apa yang sudah ia perbuat. Dalam keadaan terpuruk, seseorang akan kehilangan separuh otak sehatnya. Kau tahu, mungkin Kevin tak akan menikahiku dan menganggapku adalah kau jika saja lamaran itu tak kau tolak. Paham? Annette menatap Lucy dengan tajam, membuat wanita itu tak berani membalas tatapannya. Bukan hanya aku yang terkena imbasnya, tapi juga adikku. Aldo juga turut menjadi sandera Kevin. Sekarang anak itu berada entah di mana. Aku tak pernah bertemu dengannya dalam waktu setahun ini. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya terdengar suara nafas Annette yang terengah-engah. Otak Lucy berpikir cepat, memuat beberapa ide yang ada di dalam sana. Dalam waktu singkat, ide itu berhasil ditemukan. Lucy mengangkat kepalanya, menatap Annette dengan wajah penuh harap. Aku mempunyai ide, serunya. Annette tak menjawab, hanya mengernyitkan dahi. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir ada jalan keluar dalam masalah ini? Lucy mengangguk mantap, membuat wajah Annette menjadi tertarik. Annette mempersilakan Lucy untuk menjelaskan rencananya. Begini, kita berdua memang memiliki wajah yang sangat mirip. Bukankah itu juga bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Kau dan aku akan bertukar posisi. Jika Kevin menikahi kau tanpa menyadari jika kau adalah Annette, maka pria itu juga tidak akan sadar jika aku adalah kau. Kita akan menyelesaikan ini segera mungkin. Annette termangu sejenak sebelum menatap kembali Lucy dengan tatapan keraguan. Kau yakin dengan semua rencana ini? Aku tak yakin ini akan berhasil. Sebuah tepukan mendarat di pundak Annette dengan agak keras. Lucy menatap Annette dengan sorot mata berapi-api, seolah mengajak wanita itu agar tak mudah menyerah sebelum mencoba. Sebaiknya kita coba saja dulu. Bagaimana? Akhirnya, setelah memikirkannya matang-matang di dalam kepala, Annette pun mengangguk setuju. Aku boleh meminta pertolongan terakhir kepadamu. Iya, aku akan mencari tahu di mana lokasi adikmu berada. Seolah dapat membaca pikiran, Lucy tahu apa yang dimaksud dengan Annette. Dengan sigap, wanita itu menyanggupi permintaan dari Annette, membuatnya memancarkan aura keriangan dari wajahnya. Lucy menjulurkan tangannya. Mulai hari ini, kita akan mulai menjalankan sebuah rencana. Bagaimana? Annette terpaku sejenak sebelum wanita itu menjabat tangan Lucy dengan mantap. Kesepakatan berhasil dibuat. Ya, kita harus berjuang demi mengembalikan apa yang kita harapkan. Kemana kita harus mencari Aldo? Tanya Annette. Benar, Annette sama sekali tak tahu apa rencana yang Lucy punya untuk menemukan adiknya. Lucy menatap Annette dengan tenang, seolah semua ini akan berjalan dengan lancar. Tenang saja, sebagai seorang fashion designer, aku memiliki banyak koneksi di mana-mana. Kau bilang adik kau mempunyai penyakit jantung yang membuatnya harus bolak-balik rumah sakit. Aku yakin Kevin tak akan sekejam itu membiarkan adikmu hidup jauh dari penanganan medis. Kevin pasti menyembunyikan adikmu di suatu rumah sakit. Jelas, Lucy.
Anet mengangguk, setuju dengan apa yang Lucy ucapkan. Ya, meski terkadang berhati iblis, pria itu dapat berubah-ubah kepribadian. Kevin seperti mempunyai dua sisi. Lucy terkekeh menoleh ke arah Anet. Kemudian wanita itu kembali fokus menyetir. Apa maksud dari tatapanmu barusan? Anet mengguncang tubuh Lucy yang tak kunjung menjawab pertanyaannya. Wanita itu terus menyunggingkan senyumannya. Entah apa yang dipikirkan selama ini. Hei, jawablah. Kau yakin aku harus menjawabnya? Tiba-tiba saja Anet dilanda keraguan. Ia tak yakin akan sanggup mendengar apa yang Lucy bicarakan. Dalam sekejap wanita itu diam, seolah tahu apa yang akan Lucy katakan. Lucy menggelengkan kepala, melihat tingkah lucu dari Anet. Kau mempunyai koneksi di rumah sakit untuk mengusir suasana canggung. Akhirnya Anet memecahkan keheningan. Tentu saja, semua klien yang aku tangani rata-rata memiliki profesi yang tak biasa. Pramugari, suster, dokter, atau bahkan anak pejabat sekalipun. Semua nomor mereka ada di tanganku. Anet menatap Lucy dengan kagum. Tak disangka wanita yang ada di sampingnya ini bukanlah wanita biasa. Di bagian rumah sakit, aku memiliki koneksi dengan seorang suster. Sebenarnya aku berteman dengan suaminya, jadi aku mengorek informasi itu dari dia. Aku yakin rumah sakit ini adalah tempat di mana adikmu berada. Di rumah sakit inilah keluarga Kevin biasa berobat ketika ada salah satu di antara mereka yang sakit. Anet mengangguk paham. Jadi itu adalah rencana Lucy untuk menemukan adiknya. Anet akui Lucy merupakan wanita yang cukup brilian dengan otak cerdasnya yang cepat mengelola rencana. Tak terasa mulut Anet menganga ketika Lucy menjelaskan semua itu. Kau benar-benar tahu segalanya tentang Kevin, celetuk Anet. Lucy menatap wanita itu, tersenyum penuh arti. Sebenarnya tidak semua. Mungkin ada juga hal yang tak kuketahui tentang Kevin. Dan kau pasti sudah mendahuluiku, ucap Lucy. Dan kau pasti sudah mendahuluiku, ucap Lucy. Lagi-lagi Anet mengernyitkan dahinya. Ya, dalam waktu setahun kau pasti sudah menjalani banyak hal bersama dengan Kevin, termasuk Lucy menahan ucapannya sekaligus menahan tawa yang akan menyembur dari bibirnya. Urusan diranjang, Lucy sengaja terbatuk-batuk agar suasana tak menjadi mencekam ketika baru saja mengatakan hal itu. Seperti yang wanita itu duga, Anet langsung membuang muka, tak berani menatap wajah Lucy yang tersenyum nakal. Wajah Anet berubah menjadi merah dalam sekejap, menahan malu yang sangat besar di dalam hatinya. Bisakah kita tidak membahas hal itu sekarang? Ucap Anet dengan nada tertahan. Akhirnya tawa Lucy pun buyar. Sudah aku duga, ucapnya di sela-sela tawanya. Baiklah, aku tidak akan membahas itu. Aku hanya ingin memastikan. Apa yang kau pastikan tidak akan ada gunanya, bodoh. Untuk yang kedua kalinya, tawa Lucy menyembur dengan lebih keras lagi.